Selamat siang teman-teman. Baik lagi di channel Bike Explore. Hari ini kita lagi di rumah aja. Kita nggak akan bahas macam-macam. Hari ini gue akan bahas berapa sih harga sepeda BMX yang asli. Dan kali ini gue akan bahas dari segi yang low budget, BMX low budget ya, bisa dibilang gitu. Tapi speknya di sini sudah standar BMX. Dan kali ini gue akan bahas sepeda gue dulu karena sepeda gue juga bukan termasuk spek yang wah gitu, biasa aja. Banyak produk lokal juga yang gue pakai di sini kayak bars, terus kayak frame, pegs. Jadi ini gue akan bahas berapa sih total biaya gue ngerakit sepeda ini dengan part-part lokal. Oke, jadi pertama kita akan bahas dari bagian depan dulu, dari atas, bawah, langsung ke belakang. Oke. Pertama kita akan bahas grip dulu. Grip yang gue pakai ini grip Odyssey Aaron Ross dengan tipe keyboard. Ini gripnya enak sih menurut gue, cuman kalau misalkan lo lagi riding terus keringetan itu agak licin. Dan ini tuh gue beli cuma 85.000. Grip yang enak tuh menurut gue yang no label malah, yang gak ada mereknya. Itu harganya cuma sekitar 50.000 sampai 55.000. Itu dia enak banget, gak licin, dia awet juga. Terus untuk diameternya pas kita megang gini itu lebih gede. Jadi lebih gimana ya, lebih enak sih kalau menurut gua. Itu harganya kalau yang no label cuma 55.000. Ini dia udah dapat bar end ya. Jadi si hand grip ini sudah termasuk bar end, ujung dari grip. Oke cing, lanjut kita menuju ke handlebars. Ini handlebarsnya gua pakai produk Indonesia buatan lokal. Ini made in Bandung. Ini dia dari brand Megatech. Jadi ini gue beli dari sekitar tahun 2013 akhir. Ini masih awet, belum pernah gue potong dan nggak bengkok. Ya 8,75 untuk race-nya. Ini belum pernah gue potong juga lebarnya. Ini untuk harganya waktu itu gue beli berapa ya? Sekitar 150 sampai 200 ribu lah. Itu waktu gue beli, ya paling mahal 200.000 lah waktu itu ya. Cuman sekarang banyak juga sih handlebar made in Indonesia lokal itu dari harga 100.000 sampai 150.000 yang bahannya juga udah bagus. Terus warnanya juga ada hitam dan ada warna chrome. Menurut gue udah cukup lah untuk spesifikasi sepeda BMX ya. Jadi ini yang gue bahas ini ada spesifikasi untuk flatland, ada spesifikasi untuk BMX street. Dan yang kali ini gue bahas flatland dulu karena sepeda gue flatland. Oke, lanjut ke stem ya di sini. Stem yang gue pakai ini GT top load, tapi yang mid bukan yang high. Ini gue beli 150.000 atau 200.000 juga, gue kurang tahu. Tapi ini baut masih aman. Ini dia pembuatannya udah sistem CNC ya. Jadi insya Allah kuat. Oke, terus sini ada head spacer. Forknya layarnya agak panjang, jadi gue pakai spacer di sini yang aluminium. Terus untuk fork ini enemy component yang udah top load. Ini buatan luar sih. Untuk fork flatland ada fork yang buatan Indonesia, itu juga bisa dibilang murah sih. Tapi itu udah standar untuk kalian ngerakit sepeda BMX. Itu harganya sekitar berapa ya? 150 sampai 250.000 untuk forknya. Itu udah standar BMX. Kalau yang gue pakai ini gue beli sekitar 1,8 juta. Terus kita lanjut ke pegs. Ini gue mau kasih tahu ini juga gue enggak semuanya part beli baru ya, ada beberapa part yang gue beli second. Nah ini pegs gue beli second waktu itu. Untuk 2 pasang depan dan belakang gue beli cuma 200.000 bekas. Tapi masih layak ya. Karena dia untuk si lubang pegsnya itu nggak ada drat. Jadi tinggal dimasukin, nanti lu bisa pasang si as itu pakai kunci shock. Jadi nggak ada drat, aman. Kondisi juga masih bagus. Gue beli 200.000 waktu itu, lama. Terus lanjut kita ke rims, pelek. Atau langsung bahas wheelset ya. Oke, ini wheelsetnya gue pakai yang depan ya. Gue pakai Salt Velon. Itu gue beli 100
35.000 kalau nggak salah zaman dulu sih, karena ini udah lama banget rimsnya. Sekitar 135.000. Ini jari-jarinya gue pakai yang biasa. Mungkin di toko-toko sepeda biasa juga ada banyak. Terus ada ini hubnya, ada kakak rival. Itu gue beli 200.000. Ini udah bearing ya, udah pakai klaher, jadi better lah kalau dipakai. Maksudnya kalau misalnya masih pakai loose ball, pelor itu kalau misalkan si mangkoknya aus, jadi kita harus ganti. Ini alhamdulillah masih awet, bearingnya juga masih awet. Lanjut kita ke ban. Ban gue pakai yang depan ini Maxxis Torch. Iya, gue pakai 20x195, ini yang Kevlar. Nah, untuk ban di sini kebetulan untuk ban-ban flatland sekarang udah jarang banget ya. Kebanyakan itu bannya ukuran besar semua. Jadi dari size 20 kali 2.0 sampai 20 kali 2.40 Maxxis. Atau merek yang lain juga banyak kayak KHE FX atau ya banyak lah pokoknya, Salt banyak. Kalau yang di sini gue pakai Maxxis untuk ukuran flatland, ukuran kecil. Itu dia size-nya dari 20 kali 1,5 sampai 20 kali 185 masih enak dipakai. Kalau misalkan udah ke 20 kali 20 kali 2.0 itu udah lumayan berat. Sini gue pakai 20 kali 1.95 tapi dia Kevlar. Jadi bannya itu yang dilipat-lipat gitu, kayak packing ban dalam. Kevlar, jadi dia lebih ringan. Gue pakai Maxxis Torch ukuran 20 kali 195 Kevlar. Gue beli 385.000 baru, dan itu udah jarang banget, cuy. Gue nggak tahu kalau misalnya ini habis gue harus cari di mana lagi, karena di online shop pun di toko merah, toko hijau udah jarang. Banyak kan size besar. Ya itu dipakai untuk street, dan kalau misalnya kita pakai untuk flatland agak sedikit lebih berat ya. Dia ada Maxxis yang ukurannya 20 kali 1.5. Itu dia cuman 150 atau 180.000. Itu udah menurut gue kalau misalkan kayak buat belajar basic itu udah cukup. Dan sebenarnya pakai tire yang Kenda atau semacamnya itu juga untuk latihan sih cukup ya. Perbedaannya itu kalau di ban gue ini dia PSI-nya itu sampai 100 PSI atau 110 ya, gue lupa. Jadi itu tekanan bannya tuh kenceng, lebih ringan. Terus dipakai untuk latihan sebenarnya lebih enak juga dibanding PSI-nya yang lebih kecil. Jadi ya tergantung teman-teman. Kalau misalkan teman-teman pengen ngerakit sepeda dengan pakai ban yang lebih enak, ya teman-teman harus cari PSI-nya yang lebih besar, 100 PSI gitu. Itu tekanan bannya bisa lebih kencang, lebih enak. Next, kita langsung ke frame ya. Frame yang gue pakai ini adalah produk Indonesia juga. Ini buatan Surabaya. Yang gue pakai ini adalah Indigo Miracle dengan top tube-nya itu kalau nggak salah 19 inci. 19 inci atau 18,75 gitu. Sekitar segitu untuk ininya ya. Oh iya, gue lupa ini untuk bahas headset nanti setelah ini. Jadi ini untuk si head tube-nya dia udah integrate itu, jadi dia untuk mangkok bearingnya udah nyatu dengan frame. Jadi udah pakai klaher. Jadi teman-teman gak usah pakai mangkok lagi kayak frame oversize. Jadi mangkoknya udah ada di frame-nya, udah nempel. Oh ya, ini untuk headset yang gue pakai ini gue beli bekas waktu itu 100.000. Udah lama sih, waktu zaman gue sekolah, karena emang gue jarang upgrade part juga. Ini yang gue pakai adalah Colony tapi udah gue cat, karena ini untuk si tutupnya, cupnya warna merah, jadi gue cat hitam aja. Ini gue beli 100.000. Ya untuk headset emang rata-rata headset integrate itu sekitar 100.000 sampai 200.000 tergantung merek biasanya. Ada FSA, ada Neko, ada Salt dan semacamnya, banyak. Nah, kita balik lagi ke frame ya. Ini frame yang gue pakai size-nya sekitar 18,75 atau 19 inch. Untuk top tube-nya dia udah integrate. Dan sebenarnya untuk di
bagian seat clampnya juga dia udah ada seat clampnya untuk kencengin jok. Cuman karena kemarin itu si dratnya udah habis, jadi akhirnya gue potong dan gue pakai seat clamp terpisah gitu. Ini gue beli bekas juga. Untuk harga barunya sih waktu itu sekitar 700.000 sampai 900.000. Untuk framenya itu ya sekitar segitu. Dia harus PO sekitar 2 mingguan. Sekarang banyak teman-teman yang sudah bisa memproduksi frame lokal sendiri. Ada yang dari Bandung, terus ada yang dari, ya kebanyakan dari Bandung sih. Itu ada kayak Terminal Bikes, ada Live Trip, terus juga ada Megatech, terus ada Arctic, banyak. Terus ada yang dari Jawa, gue lupa Jawa mana. Itu dia dari ini diproduksi sama Jaya Mansurin Bike ya kalau nggak salah ya. Banyak kan, udah banyak sih, udah lumayan banyak yang bisa produksi frame, produksi fork, produksi bars. Itu banyak. Nah, biasanya kalau produk-produk lokal yang sekarang itu lebih murah malah. Itu harganya dari sekitar 350.000 sampai 500.000. Itu udah spesifikasinya udah standar untuk main BMX. Oke, udah bahas frame, sekarang kita ke bagian jok. Jok yang gue pakai di sini adalah jok yang dengan sistem pivotal. Jadi si joknya itu dia ngencenginnya cuma satu baut dari atas aja. Gue kencengin pakai kunci L. Jadi pakai kunci L, tinggal masuk ke lubang situ, tinggal dikencengin dan selesai. Tapi untuk joknya ini dia harus support dengan tiang joknya, seat post. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman pakai seat yang pivotal, teman-teman juga harus pakai seat post pivotal. Oke, dia ada dratnya gitu, teman-teman bisa lihat. Untuk seat Cult ini, jok yang merek Cult ini gue beli waktu itu second 200.000. Terus untuk tiang joknya berapa ya gue lupa. Sekitar 300.000 kalau nggak salah nih tiang joknya. Nah, untuk jok sendiri banyak kok yang jual murah second ya, tapi masih layak kok. Itu harganya sekitar 100 sampai 150.000. Sama seat post juga biasanya banyak teman-teman yang sudah bisa produksi tiang jok pivotal ini, seat postnya ya. Kita langsung ke bawah lagi, ada di seat clamp, gratis gue dikasih. Tapi kalau misalkan teman-teman cari seat clamp itu banyak di toko-toko sepeda. Tapi dengan yang dua baut ya, 2 baut L. Itu waktu itu gue pernah pakai, kalau nggak salah harganya cuma 30.000. Atau kalau mau teman-teman mau beli yang bermerek, ada Salt atau yang lain itu harganya sekitar 50, 100.000 atau 150.000, sekitar segitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau meminimalisir itu banyak kok caranya, solusinya. Kita lanjut ke bawah lagi. Ini ada cranks yang gue pakai juga gue beli bekas ya. Jadi nggak semua part yang gue pakai ini baru. Gue belinya itu 230.000, sudah dapat ongkir. Yang gue pakai adalah merek Samox dengan panjang 175 mm. Untuk teman-teman kalau misalkan mau beli baru, ada sih beberapa toko online yang jual, cuman biasanya dia sudah termasuk sama klaher atau bearing bottom bracket. Dia waktu itu terakhir gue cek harganya 400 ribuan. Kalau teman-teman mau meminimalisir budget, teman-teman bisa beli yang bekas-bekas aja. Cuman teman-teman harus tanyakan lagi kondisi bautnya aman gak, atau retak atau enggak gitu. Jadi teman-teman harus make sure lagi untuk membeli barang, tanyakan ke penjual gimana kondisi barangnya gitu. Biasanya banyak juga sih di forum-forum Facebook, di grup-grup Facebook yang jual spare part gitu. Ini gue dapat di Facebook sih. Terus gue pakai bottom bracket yang Spanish kalau nggak salah. Itu gue pakai bottom bracket yang no label. Itu harganya 200 ribuan ya. Ini tergantung nih. Untuk bottom bracket itu ada beberapa size ya. Ada yang Euro, terus ada Spanish ini yang di atas Euro, terus ada mid dan ada USA. Terus next kita ke sprocket. Sprocket di sini gue pakai merek Breeze. Gue beli baru waktu itu harganya 100.000, sampai sekarang masih awet dan bahannya alloy. Tahu gue sih ada 2 bahan ya. Ada yang alloy dan ada yang besi. Dan besi itu walaupun dia tipis biasanya lebih berat. Kalau ini dia lebih tebal tapi dia lebih ringan. Ya perbedaan harga kalau sekarang nggak
nggak jauh beda lah, sekitar 100 atau 150 ribu. Biasanya tergantung merek juga, ada Salt, ada Cult, dan lain-lain. Kalau ini gue pakai Breeze, ya lebih murah. Untuk geriginya 25T. Jadi ada yang 23 itu lebih kecil, 25, terus ada yang 28. Nah, semakin kalau misalkan kecil itu biasa dia lebih ringan goesnya. Gue yang sedang ya karena gue nggak terlalu banyak nyetrit. Sama ini ada lagi yang 28T, dia lebih besar. Lanjut ke pedal. Ini pedalnya copotan sepeda ya, Kore. Waktu itu gue beli barengan sama crank yang lama sama. Jadi untuk pedal sendiri harganya kalau untuk tipe yang cranks ini dia biasanya menggunakan pedal dengan tipe as besar ya. Jadi ada dua tipe as biasanya kalau pakai sepeda BMX, ada yang kecil dan ada yang besar. Dan ini kalau misalkan anak BMX tuh biasanya pakai pedal dengan tipe as besar gitu. Untuk range harganya untuk bekas sekitar 100 ribuan. Nah itu udah dapet pedal yang masih cukup layak untuk dipakai. Karena gue juga waktu itu dapetnya bekas. Next ke rantai. Rantainya gue pakai yang biasa, yang lebih kecil. Waktu itu gue sempat nanya-nanya sama Bang Iwan dari Medan. Dia juga pakai rantai yang kecil karena dia lebih ringan. Kalau untuk rantai yang besar kan ada yang half link, ada yang ya zaman sekarang lah. Itu emang kelihatannya lebih bagus, lebih keren sih. Cuman ya mungkin dia agak sedikit lebih berat. Untuk rantai sendiri ini gue pakai yang biasa, mungkin harganya sekitar 30 sampai 40 ribu. Sekitar segitulah pakai rantai yang biasa. Kalau untuk yang lebih bagus ada yang dari harga 65.000 sampai ya banyak sih. Yang lebih bagus banyak. Next kita ke wheelset belakang. Dari pelek dulu ya. Dari pelek gue pakai rims Airtro kalau nggak salah namanya, Airtro. Itu harganya sekitar 230.000 kalau nggak salah ya waktu itu gue beli. Terus untuk jari-jarinya itu kalau nggak salah waktu itu sepaket gue beli 50.000. Nggak tahu merek apa, kayaknya sih no label ya. Dan untuk free coasternya ini gue pakai free coaster Chrisman. Biasanya untuk anak-anak flatland itu emang pakainya free coaster. Untuk hub belakang itu pakai Chrisman. Waktu itu gue beli berapa ya? Harganya sekitar 600 sampai 1 juta, gue lupa. Dan kalau misalkan teman-teman banyak kok teman-teman yang bisa bikin custom dari torpedo ya kalau nggak salah. Itu bisa dibikin jadi si remnya itu dicopot, entah gimana sih caranya. Gue juga nggak ngerti. Cuman dia untuk gerigi belakangnya itu lebih besar. Kalau yang di sini gue pakai yang 9T itu udah bawaannya. Jadi dia lebih kecil, untuk digoes juga lebih enak. Jadi kalau misalkan teman-teman mau bikin yang dengan budget lebih murah, teman-teman banyak kok yang jual online yang udah jadi, udah siap tinggal pasang. Itu ada, cuman dia nggak full bearing, masih ada yang pakai pelornya, tapi fungsinya udah layak banget untuk dipakai main BMX tuh. Dan untuk hub sendiri, untuk yang custom tadi itu harganya ya di bawah 500.000 lah, sekitar berapa ya, 400-300 lah, sekitar segitu. Bannya sama, gue pakai Maxi Stores, cuman karena rims yang belakang lebih lebar, gue pakai size yang lebih kecil, yaitu ukuran 175, 20 kali 175. Dia sama Kevlar, jadi kalau misalkan dilihat depan dan belakang itu hampir mirip ya. Bedanya itu sebenarnya bannya dia lebih kecil, tapi rimsnya lebih lebar, jadi kelihatannya lebih ngembang. Kalau yang depan gue pakai size ban lebih besar, tapi rimsnya kecil, jadi gue switch gitu biar kelihatannya pas dan belakang nggak terlalu berat. Ban dalam sih gue pakai yang ban dalam biasa ya. Berapa ya harganya waktu itu? Sekitar 15.000. Pakai yang biasa, jadi nggak usah yang mahal-mahal, sama aja. Oke, jadi teman-teman nanti bisa jumlahkan berapa sih total untuk merakit BMX custom. Jadi siapa tahu kan ada ponakan atau anak, atau emang teman-teman sendiri pengen ngerakit sepeda dengan budget minim, itu bisa banget. Ada beberapa teman-teman di grup Facebook, dia jual sepedanya ada dari harga 1.500.000 itu udah jadi complete bikes, tapi itu biasanya street. Dan kalau untuk flatland terakhir tuh gue beli dengan spek standar itu 2 jutaan. Ya, jadi dengan harga 1,5 sampai 2 juta teman-teman udah bisa dapet complete bike ya beli. Cuman kalau misalkan beli complete bike itu biasanya kurang puas. Jadi teman-teman pengen
pakai bars apa atau pengen pakai ban apa, fork apa, frame apa gitu. Itulah enaknya ngerakit gitu. Cuman kalau misalkan teman-teman pengen lebih murah ya teman-teman bisa dapat spek standar, dan kalau misalkan teman-teman ada budget lebih mungkin teman-teman bisa pakai spek yang lebih bagus, lebih keren, dan biasanya itu produk luar. Cuman beberapa teman-teman di Indonesia juga udah keren, udah bisa bikin produk sendiri gitu ya. Jadi kita harus support gitu. Oke deh, mungkin itu aja yang gue bahas ya hari ini. Mudah-mudahan teman-teman tetap sehat yang lagi ada di rumah ataupun yang emang nggak bisa stay di rumah untuk cari nafkah dan segala macam. Mudah-mudahan selalu dilindungi. Mudah-mudahan untuk virus ini cepat udahan ya. Gitu, karena bete juga lama-lama di rumah, kita nggak bisa main, kita nggak bisa nongkrong, ya kan? Oke, jadi kalau teman-teman ada pertanyaan seputar mau merakit sepeda BMX, teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah atau bisa tanya gue langsung. Bisa DM gue di Instagram @denanfauzi. Oke. Jangan lupa teman-teman klik like biar gue makin bersemangat untuk bikin konten tentang dunia persepedaan. Nanti gue bakal bikin konten gak cuma BMX Flatland kok. Jadi mungkin ada beberapa untuk how to-nya BMX Street. Jangan lupa subscribe, oke? Karena dengan subscribe teman-teman udah dukung banget gue untuk ngebangun channel ini jadi lebih baik lagi. Share ke teman-teman, siapa tahu teman-teman kalian juga ada yang mau ngerakit sepeda dengan budget minim. Oke, segitu aja deh video kali ini ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap sehat dan keep healthy, oke? Sama aja ya. Oke deh. Pokoknya sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.